barang-barang gitu teh baju teh ada mangras mana ada Big Epon kalau sama saya Bang Andi Bang Andi kan jual kolornya jual sepatu pribadi dijual itu teh bau tuh ya udah dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Kang Wawan, masih di kisah seputar kehidupan di desa dan masih di channel Kang Wawan TV. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemuda desa Cibeci yang cukup potensial untuk diketahui lah. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami desa Cibeci karena pemuda-pemudinya sangat kreatif dan inovatif. Nah, langsung saja kita tanya-tanya, ngobrol santai dengan narasumber kita kali ini. Boleh memperkenalkan dulu kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama bahasa Indonesia, bahasa Sunda ini Pak? Bebas. Ya, nama saya Yayep. Saya asli orang sini, orang Cibeci. Ya. Tepatnya di Kampung Pentas. Ya, Kampung Pentas. RT 3 RW 1 di Cibeci, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Gitu. Kenapa tahu? Karena saya lihat datanya dulu. Silakan Kang. Ya mungkin nama saya udah memperkenalkan ya, nama saya Yayep, dan di sini saya juga kurang tahu sih. Saya di sini dipanggil ya oleh beliau untuk wawancara video gitu. Jadi saya bingung wawancara apa gitu. Jadi Kang Yaya ternyata bingung mau diwawancara apa kali ini ya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kalau begitu Kang Yaya. Nah, jadi kenapa saya minta Kang Yaya untuk bisa hadir kita ngobrol bareng di channel Kang Wawan TV ini, yaitu jadi kalau namanya di desa, di kampung itu masih jarang ya yang punya profesi jualan online. Oh iya. Iya. Kalau saya lihat soalnya di Facebook, di IG gitu ya. Share-nya Kang Yip tuh banyak, penontonnya banyak. Wah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat yang lain gitu. Tidak menutup tidak menutup kemungkinan yang lain juga pemuda-pemudi Cibeci lebih hebat-hebat Kang Yip ya. Iya, nah, betul. Ini hanya salah satu saja yang saya angkat, yang lainnya kemarin sudah ada Kang Imo juga sudah diangkat ya. Ini Kang Yip profesinya penjual online. Apakah itu teh profesi hobi atau gimana Kang Yip awal mulanya? Ya pertama masih emang hobi dan hobi internetan. Ya. Jadi hobi dagang gitu. Pertama saya terjun ke jualan online ini pertama mah hobi kan ya, suka jalan-jalan lah gitu Pak, suka jalan-jalan. Dan ada salah satu teman saya yang ya sama seperti saya jualan online gitu, dia yang lebih dulu, yang lebih lama. Ngobrol-ngobrol lah. Pertama kan saya pertama ikut kerja sama bapak, belum terjun di dunia online ini. Bapak teh yang di Kampung Senyum? Iya, yang di Kampung Senyum itu. Dan lama kelamaan sosial media di sekarang lah di gencar dunia ini lebih canggih dan lebih bisa dimanfaatkan sebenarnya gitu. Pertama mah hobi saya juga Pak, hobi, dan lama kelamaan kok jualan online ini
lama ke sini demi ke sini itu cukup ke hartos lah. Iya, cukup ke hartos ku artosna gitu. Cukup ke artosna gitu. Dan enggak capek. Bukan gak capek Pak. Sebenarnya jualan sama aja sih kalau jualannya Pak. Pertama nggak ribet lah sebenarnya. Saya cuman pertama saya jualan itu pertama mah ngejual sepatu pribadi dijual itu teh bau tuh. ya udah dicuci atau Pak. Udah dicuci. Nah pertama mah ya nggak begitu ribet lah, jadi nggak saya langsung terjun jualan enggak, jadi saya menjual dulu pakaian pribadi lah gitu ya. Kirain saya jualan online tuh nggak seribet kita jualan seperti biasa gitu. Ternyata pasarannya online itu lumayan cukup luas, banyak peminat gitu. Dan memang luas niatnya. Iya emang luas. Nah mungkin itu tadi awal mulanya. Jadi dia sebelumnya tidak berjualan ya, profesinya. Jadi dulu karena kebetulan beliau ini anak Abah Ocit itu yang punya Kampung Senyum, dulu ikut kerja sama bapak. Iya ikut kerja sampai 3 tahun. 3 tahun. Terus ada teman yang profesinya jualan online. Nah, dari situ mungkin mau tekar ini ya. Nah, yang barang yang pertama kali dijual itu sepatu pribadi. Nah, saya cukup heran kok maunya kalau sepatunya Kang Ari, kalau sepatunya Robi Darwis, mungkin Kang Kang Ronaldo, mungkin banyak peminatnya. Ini sepatu Kang Geyer gitu ya. Ini mungkin yang belinya nggak wudu dulu kayaknya. Gitu Kang Geyer. Nah, Kang Geyer. Ya. Nah, pakai jualan online gitu nya, langsung dagang misalkan kan banyak nih coba sih teh yang jualan barang-barang gitu teh, baju teh ada mengeras mana, ada Epon kalau tangga saya. Mang Ani kan jual kolornya. Nah, kenapa nggak langsung gitu? Nah, era atau kendaraan atau kumaha gitu? Ya pertama masih Pak. Kenapa saya jualan online nggak langsung jualan langsung gitu ya? Ya kita balik lagi ke awal Pak. Saya kan pertamanya hobi karena saya hobi internetannya, hobi sosmed lah. Enggak gini Pak, hobi saya kan ya dulu mah emang suka jalan-jalan lah, ke hutan-hutan traveling, jadi suka gitu kan. Traveling itu emang barangnya barang biasa, kelihatannya biasa, tapi yang dipakai oleh orang-orang traveling itu ternyata menarik dan banyak yang minat gitu. Jadi saya beli pertama sampai di kamar juga, sampai numpuk gitu ya barang-barang yang udah saya beli, dan saya bingung untuk ini barang mau dikemanain ya, daripada sekarang. Saya awalnya mah belinya pertama mah dikamanakeun. Nah gitu. Jadi pertama mah si barang itu numpuk, saya bingung kalau dibuang sayang karena uang itu. Jadi saya memanfaatkan situasi ya, daripada barang kita dibuang sia-sia dan cuma-cuma, saya harus beli lagi. Ya udahlah, barang yang masih layak kita pakai saya jual lagi. Kan saya mah bisa dibilang bukan gila brand lah gitu ya, karena ya emang brand dari luar itu kan kebanyakan barang yang saya jual itu brand-brand luar ya brand-brand luar gitu. Nah, jadi awalnya kenapa tidak jualan keliling, karena kalau kita amati tadi, karena mungkin segmennya ini khusus. Ya karena sebelumnya kan hobinya itu traveling, hiking, camping gitu. Ternyata teman-teman para pendaki yang suka camping itu
biasanya pakai barang-barang tertentu. Iya, barang-barang Kalau tertentu. misalkan dagang langsung ider-ideran di urang mah dah jarang Iya, gitu ya. jarang. Jarang. Oh, jadi memang pasarnya itu khusus gitu pasar kan, khusus ya. Kalau dulu emang pasar khusus, tapi kalau sekarang mah enggak, Pak. Jadi jangankan di kota tuh, di kampung juga sekarang mah banyak yang tahu gitu. Nah, Kang Yep, yang dijual itu kalau tadi lihat, kalau tadi sampaikan sebelumnya kan pertama sepatu Kang Yep dulu nih. Berarti yang Kang Yep jual itu yang dress atau yang second pertama, yang kedua jenis-jenisnya apakah semua jenis barang-barang pakaian atau jenis-jenis tertentu gitu? Oh, yang pertama sih yang saya jual dulu ya. Yang saya jual itu kita sebenarnya ada yang dress juga, Pak. Pertama emang kita sempat jual yang dress itu tas yang merek tertentu lah gitu ya. Nggak saya sebutin. Ada tas yang saya jual karena melihat pasaran kesini kalau dress kan kita harus banyak uang lah gitu, jadi modalnya cukup ya, modalnya kurang lah gitu. Nah, setelah jualan dress itu karena saya nggak kuat di modal, ya saya beralih ke yang second. Emang pertamanya saya kan jual di second. Nah, ya asal muasal dari sepatu itu saya jual second. Ya pas mungkin pasaran dulu emang khusus gitu ya, nggak seperti sekarang kan banyak, mau di FB, mau di Instagram, mau di Twitter, mau di TikTok juga ada sekarang, Pak, yang jualan ya second seperti saya itu. Nah, setelah jualan second dan di situ juga saya nggak menjual misalkan jaket enggak, Pak. Jadi ada sepatu ada, ya ada celana panjang, ada jaket juga, ada baju juga gitu. Yang enggak itu jualan itu harus ke pasar. Ya, harus di pasar. Tapi kalau dilihat di salah satu bukan salah satu tempat ya pasar online juga ada yang jual itu. Ya, banyak sekarang. Jangan yang seperti juga itu. Ada. Yang dilarang juga ada sekarang jualan gitu. Janganlah kalau yang dilarang. Yang kedua tadi itu segmennya memang khusus gitu. Iya, kalau pertama mah emang khusus, Pak. Jadi kita menjualkan yang menawarkan gitu ya, menawarkan itu ya kalau di FB untuk para traveling. Ya, kalau di FB kan ada salah satu halaman gitu ya. Jadi kita mengupload barang-barang ya khusus buat emang tempatnya di situ. Saya menawarkan ya bermacam jaket seperti itulah, jaket, topi seperti itu, tas, ada tempatnya. Tapi kalau sekarang mah enggak, Pak. Sekarang mah banyak, mau di misalkan ini grup contohnya ya, ini grup pendaki. Nah, ini grup fashion. Kalau dulu mah enggak, kalau pendaki, kalau fashion gitu. Kalau sekarang mah enggak, karena ya dan kesini demi kesini kan sosial media itu jadi semakin canggih, Pak. Jadi orang itu nggak terpaku di misalkan satu halaman gitu. Misalkan halaman ini tapi ada yang jualan seperti ini, jadi beda-beda. Jadi enak lah gitu jualan untuk saat ini, beda dengan saya yang bukan asal tuh. Pertama kali saya jualan itu susah gampang lah disebutnya, susah gampang gitu. Jadi bisa kalau dulu mah kita misalkan punya satu barang itu mau dijual misalkan di salah satu akun atau salah satu halaman, itu perjuangannya, Pak, cukup lumayan ribet lah, beda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang mau di mana juga, yang penting mau ngelapak di mana, yang penting gitu kita bentuknya itu jualan, ada deskripsinya lah di sana, kan pasti ada yang nanyain juga gitu, Bang. Kalau sekarang mah gitu, yang penting berarti akun kita kalau memang untuk kepentingan pribadi
ya upload lagi liburan gitu harus dibedakan mungkin Ya, beda. kalau Beda. mau ini mungkin salah satu masukan kalau mau buat akun untuk jualan ya jualan Ya jualan, khusus jualan, Khusus jangan upload apa ya pribadi pribadi kita. jadi rebut batur karena si upload gitu ya Dikawin batu. dikawin batur kayak gitu akhirnya didagangkeun saya kan Tilas abdi ya. hanya buruan saja karena saya tahu sendiri ya ini orangnya baik. Nah, kalian promo juga. Ya, promo. Kang Yayat, Ya. itu tadi sudah kenapa jualan online, terus sudah berapa lama? Sudah cukup lama juga ya segmennya juga sekarang udah meluas ya nggak hanya satu segmen untuk pecinta alam aja Ya, sekarang sekarang banyak. banyak. Selanjutnya, nah ini barang-barang ini dapatnya dari mana? Kan ini kalau saya lihat di postingan ketika live itu Ya. merek-mereknya tuh dari luar gitu ya. Sengaja mendatangkan dari luar atau rahasia ini? Kalau disebut didatangkan dari luar, emang dari luar Pak. Ini Emang mereknya brand luar? brand luar, ya kebanyakan brand luar. Cuman kalau datangnya itu dari mana, itu masih rahasia dapur kita Pak. Rahasia dapur kita. Kenapa brandnya dari luar gitu untuk para pendaki itu kuat atau gimana? Bahan Nggak tahu sih sebenarnya Pak, karena saya mengikuti aja sih. Sebenarnya saya mengikuti kebanyakan orang-orang ya yang pecinta ya gitu, yang suka, kebanyakan dari kita itu brand luar gitu. Jadi sebenarnya brand dari kita juga sebenarnya bagus sebenarnya gitu. kayak merek sepatu tertentu kan dari Indonesia cukup bisa diminati oleh orang luar gitu ya. Karena saya mengikuti pasar aja Pak sebenarnya. Kenapa saya ngambil brand luar enggak brand Indonesia gitunya, karena saya mengikuti pasar aja gitu. Ayo ngaran dagang mah ya. Penting mah untung gitu nya. Kan penting untung gitu. Oke, terima kasih Kang Yayat. Ya. Mudah-mudahan usahanya yang dijalankan oleh Kang Yayat semakin banyak diminati orang, Amin. jualannya lancar, Amin. rezekinya tambah melimpah dan Amin. barokah. Ya, Jangan amin. lupa sedekah. Amin. Kalau Sebelum closing, mungkin Kang Yayat barangkali nih para sahabat Kang Wawan TV ya minat untuk beli produknya Kang Yayat bisa disampaikan di akun sosmednya Kang Yayat. ya kalau buat teman-teman kalau ada yang ya mungkin ada yang minat, ada yang mau cari dan ada yang mau lihat-lihat juga boleh. Kita jualan itu ada di 2 akun. Yang pertama itu kita yang selalu aktif itu di Instagram Pak. Namanya Instagramnya itu The Second Outdoor. The Second Outdoor. Iya, The Second Outdoor. Dan yang keduanya itu di Facebook Di Pak. Facebook. Kalau di Facebook itu nama saya pribadi Pak, nama Yayat, karena pertamanya itu akun pribadi. Karena sekarang udah keenakan jualan jadi akun jualan. Jadi akun walaupun jualan. namanya Yayat tapi itu akun jualan. Iya. Dan buat teman-teman juga jangan heran ya kalau misalkan melihat harga ini mah buat teman-teman ya, takutnya harganya kok di Instagram mah pada mahal-mahal, di Facebook murah gitu ya. Yang pertama saya kalau di Instagram itu saya punya SOP sendiri Pak. Jadi market saya sendiri gitu ya. Jadi saya tidak semena-mena mengasih harga satu barang itu misalkan seenaknya gitu, enggak Pak kalau di Instagram itu. Dan yang kedua di Facebook misalkan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena saya mengikuti ya akun-akun yang lain Pak. Sebenarnya kalau saya tetap harga di Instagram disamakan dengan Facebook, jualan di Facebook saya pasti banyak orang yang tidak suka Pak gitu. Karena ya harga Facebook sama harga Instagram itu saya bedakan gitu. Jadi memang masyarakat Facebook sama masyarakat IG beda.
karena ya kalau di Facebook di IG sih saya Pak, bukan saya sombong ya, bukan saya sombong ya, alhamdulillah gitu ya, kebanyakan market saya dari Jakarta, dari Papua, Kalimantan. Oh, sampai ke luar kota, sampai Iya, ke Papua. Sampai ke Papua juga udah beberapa kali kiriman dari saya gitu. Dan di Facebook juga sama Pak, ada Jakarta, ada Kalimantan. Karena pasaran Facebook itu bukan disebutnya murahan ya, karena pasaran di Facebook itu ya semuanya banyak pembanding. Ya banyak pembanding, jadi lama kelamaan itu bukan jadi mahal, kalau jadi murah gitu. Saya mengikuti alur itu aja gitu. Tapi kalau di IG harga yang ada yang dari 200-300, kalau di Facebook bisa ada yang 50.000, ada yang 100.000. Karena itu ya saya mengikuti ini aja, mengikuti pasaran gitu Pak, mengikuti pasaran gitu. Terima kasih Kang Yayep, tadi ternyata sebelum closing dia sudah menyampaikan punten tadi ada yang kurang, ternyata barang-barangnya itu sudah sampai ke Papua, Kalimantan, Jakarta, udah nyampe ke sana, luar biasa sekali. Dan mungkin itu alasannya kenapa nggak jualan langsung gitu ya. Jadi pasar online itu sebetulnya lebih luas Pak, lebih luas. Jadi salah satu alasannya mungkin itu pasar online itu lebih luas, dan ini mungkin kenapa sekarang ini dia lebih memilih pasar online. Dan untuk kawan-kawan yang minat tadi silahkan, kalau di IG di second outdoor. Dan kalau di Facebook itu nama akunnya Yayep kalau di Facebook. Nah, itu dia obrolan singkat saya dengan salah satu pemuda desa Cidosi yang menurut saya kreatif, inovatif, bisa memanfaatkan peluang di zaman yang sekarang serba digital dia. Saya cukup salut lah gitu ya. Tadi sebelum saya record saya sempat tanya dulu omset berapa, tapi angkat tangan jangan gitu. Jangan itu mah rahasia dapur Pak. Rahasia dapur. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Yayep. Sehat selalu, mudah-mudahan makin lancar, makin sukses. Terima kasih juga buat sahabat Kang Wawan TV. Saya tetap memohon atau meminta dukungannya untuk mendukung channel saya ini, mensupport saya melalui subscribe, karena dengan mensubscribe channel saya itu sangat membantu saya dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menggali potensi tentang desa, dan mudah-mudahan ini bisa mengangkat potensi desa. Yang sekarang sedang saya share itu kehidupan di desa Cidosi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang Yayep, dan untuk para penonton semuanya terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Mudah-mudahan para penonton semuanya diberikan rezeki yang barokah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.